Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang filsafat dan tasawuf. Filsafat secara umum diartikan sebagai ilmu yang memecahkan pertanyaan, apakah hakikat segalanya? Sedangkan tasawuf beranjak pada tujuan mencari hakikat ruhania dan mencari jalan tembus menuju hakikat yang dimana Tuhanlah yang menjadi tujuan akhir. Tasawuf dan filsafat sering dipandang berlawanan. Ilmu tasawuf dianggap ilmu yang mengabaikan peran akal dan hanya menitik beratkan pada intuisi, ilham, dan bisikan hati. Sedangkan filsafat dianggap ilmu yang hanya patuh pada prinsip rasionalitas. Filsafat dan tasawuf dalam dunia Islam, sebagian kalangan menyatakan barang siapa yang mengikuti ajaran ini adalah sesat, murtad, serta kafir. Mendalami atau mempelajari ilmu tasawuf itu bisa membuat orang menjadi gila atau dituduh gila. Begitu juga belajar filsafat atau mempelajari filsafat. Apalagi filsafat dan tasawuf itu disatukan. Salah satu gagasan dari penggabungan tasawuf dan filsafat ini adalah manunggaling kawula Gusti. Mari kita simak dulu kisah seorang tabi'in, yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah ulama besar dalam sejarah Islam, juga seorang sufi besar. Ia berguru langsung kepada para sahabat Nabi. Ia lahir di Madinah dari seorang budak yang dimerdekakan. Ia tinggal di Basrah dan dikenal sebagai ulama besar, imam besar, dan seorang tabi'in besar yang ahli dalam bidang tafsir dan fikih. Beliau adalah penyusun pertama Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah. Memang sudah ada sebelumnya dalam Al-Quran. Hasan al-Basri hanya mengumpulkan dan menyusunnya. Beliau adalah orang Basrah. Semasa kecilnya dibesarkan oleh sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Ketika dewasa, Hasan al-Basri menjadi seorang ahli fikih yang sangat terkenal. Beliau menjadi mufti, serta banyak yang belajar pada beliau. Tapi lambat laun kecenderungannya berubah dari ahli fikih menjadi ahli tasawuf. Karena pada saat itu terjadi kesenjangan di dunia Islam. Di satu sisi, masyarakat pada waktu itu terjadi perselisihan, saling bertengkar, dan muncul sekte-sekte atau aliran-aliran di kalangan umat Islam, seperti Sunni,
Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Di sisi lain, pemerintah Islam pada masa itu hidup bergelimpangan harta serta foya-foya. Karena terlalu hidup mewah sehingga hampir tidak ada dakwah pada waktu itu. Karena di pertengahan dinasti Umayyah, dakwah dilarang. Bahkan sultan-sultan dinasti Umayyah sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang mau masuk Islam dilarang. Biarlah mereka tetap bukan Islam, agar mereka membayar jizyah. Jizyah adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Di masa kecil Hasan al-Basri, yaitu ketika hidup bersama Khalifah Umar bin Khattab, yang dimana Umar bin Khattab memiliki kekayaan yang melimpah. Uang kasnya kekaisaran Persia adalah milik Khalifah Umar bin Khattab, serta sebagian provinsi Romawi. Akan tetapi, Umar bin Khattab senantiasa bersikap zuhud. Bajunya pun penuh dengan tambalan. Bahkan, bila mau bepergian ke satu tempat, senantiasa menunggu bajunya hingga kering. Di masa Hasan Basri dewasa, yang dimana peradaban Islam pada masa itu sangat berkembang dengan pesat, mengalahkan bangsa lain, namun tidak dibarengi dengan akhlak, budi pekerti. Dari situ, Hasan Basri merenung, lambat laun ilmu fikihnya tidak diprioritaskan lagi. Setelah Hasan Basri wafat, gerakan tasawuf pada masa itu menjadi lebih radikal, ke arah yang lebih spiritual. Dimulai dari murid Hasan Basri, seorang perempuan mantan budak, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, dengan semangat jiwa spiritualnya yang begitu tinggi. Ia bukan tokoh fikih, juga bukan ahli teologi, namun syair-syairnya benar-benar menggugah masyarakat kala itu. Bagi Rabi'ah al-Adawiyah, jika orang beribadah karena takut masuk neraka dan hanya menginginkan surga, itu adalah orang yang salah dalam berakidah. Ia memperkenalkan gagasan bahwa motif kita melakukan sesuatu adalah hanya karena Tuhan. Bila motifnya hanya pada satu tujuan, bukan karena surga dan neraka. Rabi'ah al-Adawiyah juga mengatakan, saya tidak lagi memiliki kebencian karena hati saya sudah dipenuhi oleh cinta ilahi. Kemudian, selepas Rabi'ah al-Adawiyah, aliran tasawuf ini pecah. Ada tasawuf akhlaki yang digagas oleh Al-Muhasibi. Juga ada tasawuf gila atau tasawuf mabuk atau tasawuf falsafi yang dipelopori oleh Abu Yazid al-Bustami. Al-Muhasibi menyatakan bahwa sejauh manapun tasawuf berkembang, namun syariat jangan sampai ditinggalkan. Bedanya dengan Abu Yazid al-Bustami adalah terkadang syariat itu terlampaui secara tidak sengaja.
oleh orang-orang tasawuf mabuk atau tasawuf falsafi. Contohnya, ketika Abu Yazid Al-Bustami ini selepas jadi imam sholat, ketika selesai seperti biasa, Abu Yazid berzikir. Akan tetapi, dengan ucapan atau lafaz Subhani, 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 yang artinya Maha Suci Aku, yang secara harfiah bisa diartikan saya ini Tuhan yang suci. Setelah diketahui oleh makmumnya, yang juga muridnya, Abu Yazid pun kaget dan berpesan pada muridnya, bila saya berzikir seperti itu lagi, kalian penggal saja kepala saya. Jadi, Abu Yazid ini juga tidak sadar yang belum dipahami, mengucapkan kata-kata yang belum dipahami oleh para muridnya. Namun karena rasa cintanya yang sudah sangat terlalu besar kepada Tuhan, sehingga ia tidak sadar dan sulit membedakan mana kenyataan, mana mistik, mana virtual, dan mana imajinasi. Semua sudah lebur atau fana antara dirinya dengan Tuhan. Keadaan seperti ini dikenal juga dengan satahat. Satahat yaitu ungkapan-ungkapan aneh. Abu Yazid pun berkata, pada kondisi mabuk di hadapan para muridnya, Abu Yazid berkata demikian, saya pernah pergi ke langit ketujuh, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi sampai singgasana Allah. Kemudian saya buka tirainya dan ternyata Allah tidak terlihat di atas singgasananya. Karena tidak ketemu Allah, kemudian saya pun duduk di singgasana itu dan berpikir, ternyata saya adalah Allah. Banyak kalangan menganggap ungkapan Abu Yazid ini adalah merupakan penghinaan. Akan tetapi, keadaan seperti ini dialami oleh tiap-tiap orang yang terlampau mencintai Tuhan. Seperti halnya yang dialami oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, orang yang sangat tinggi rasa cinta terhadap Tuhan, akan berdoa, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam neraka, besarkan tubuh hamba, sehingga hamba memenuhi seluruh neraka, agar tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalamnya. Memang ungkapan seperti ini banyak yang akan mengatakan kalau ini adalah kesombongan. Setelah Abu Yazid Al-Bustami, muncul kembali tokoh sufi, yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid Al-Baghdadi merupakan sufi terkemuka pada abad ketiga Hijriah. Beliau adalah orang yang sangat kaya, tapi beliau senantiasa bersikap zuhud. Menurut Al-Junaid, orang-orang seperti Abu Yazid bukan sesat atau kafir, namun gagal mengendalikan diri di saat sedang dekat dengan Tuhan. Jadi, ketika seseorang terlalu dekat dengan Tuhan, maka pancaran kekuatan Tuhan akan menghilangkan atau menghancurkan kesadarannya. Menurut Al-Junaid, orang-orang seperti ini
harus belajar bagaimana cara kembali menjadi manusia. Ditambah lagi dengan munculnya Al-Farabi. Al-Farabi ini bukanlah dari kalangan tasawuf, melainkan seorang ilmuwan dan filsuf muslim. Dalam beberapa sumber, ia juga dikenal sebagai Abu Nasr, Muhammad ibnu Tarhan, ibnu Azalah. Al-Farabi. Al-Farabi juga dikenal di dunia barat. Al-Farabi yang tertarik dengan gagasan orang-orang sufi, pemahamannya kemudian memunculkan gagasan yang bernama Ihtisar. Untuk menjelaskan Ihtisar, kita runut dari latar belakang filsafat Yunani. Seperti Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa adanya dunia dan alam semesta ini disebabkan karena sang penyebab utama, yaitu suprakausa atau kausa prima. Menurut Aristoteles, sang penyebab utama ini sudah selesai sampai terjadi dunia ini saja. Lalu kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana dengan kelanjutan adanya alam semesta. Ini menyebabkan kebingungan bagi para filosof setelahnya.